Alhamdulillah. Sebelum saya mulai, saya tawarkan dulu siapa yang mau tusuk. Ini penting ditawarkan. Karena lagi ngetren. Lagi ngetren gara-gara Syekh Ali Jabir ditusuk sama orang. Siapa bilang orang gila? Orang gila itu mesti diputuskan oleh hakim di pengadilan, begitu kata undang-undang. Hakim memutuskan tok 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 gila gitu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya sapa lebih dulu karena kasihan duduk sini geser sana. Bapak-bapak nggak digeser. Mestinya ibu-ibu masuk ke sini. Mestinya ini ibu-ibu ini. Ini ibu-ibu. Ini ibu-ibu, ini ibu-ibu. Paham maksudnya? Ini ibu-ibu semua sini, bapak-bapak di belakang. Jadi tidak ada orang yang berani menyahampiri. Karena yang berani semangat juang tuh ibu-ibu itu. Tuh kan? Betul, Bu? Majulah kalau berani sini. Majulah kalau berani sini. Dorong aja bapak-bapaknya, tendang aja bapak-bapaknya. Ibu-ibu itu tidak akan disalahkan. Ibu-ibu sen kiri, belok kanan, nggak salah, bapaknya yang salah. Betul? Tega kali dia memang ini. Apa katanya? Apa dia bilang? Apa katanya? Apa dibilang? Apa katanya? Apa dia bilang? Bukan hak saya, ini hak saya menghimbau. Ini pengurus yang ini nih. Dan harus izin sama teman-teman itu FPI itu. FPI juga. Oh, masya Allah. Masya Allah. Baik, nanti pelan-pelan kita maju ya. Nanti ada foto-foto ya. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairul jaza. Yang pertama kepada pengurus BKM, DKM, Yayasan Masjid Baitur Ridha, yang dengannya diizinkan saya berbicara di sini, di tempat yang suci dan mulia ini, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini di Medan Selayang ya, Medan Selayang. Yang kedua, saya ucapkan jazakumullah khairul jaza, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah mendukung, yang merekam, semua yang merekam nih, yang menginteli, yang merekami, yang mengamati gitu, saya ucapkan jazakumullah khairul jaza. Yang menjadikan ini sebagai bahan juga jazakumullah. Semoga Allah memberikan hidayah buat kita semua. Saya ucapkan jazakumullah juga kepada para panitia yang telah mendukung, Mujahidin, Kokam, wabil khusus FPI. Masya Allah, mana FPI teman-teman? Ya, ketuanya. Masya Allah, pantas kau jadi ketua. Masya Allah, beliau ketua yang sangat berbobot ini. Betul. Front Pembela Islam. Ada orang yang berkata Islam tak perlu dibela. Ada? Ada? Ah, kurang akal itu, kurang ngaji, ya, balang sangit, keong racun. Karena dia merusak tatanan. Islam itu dibela wajib, firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Mesti dilanjutkan sama teman-teman FPI ini. Kunu ansarullah. Perintah itu. Jadilah pembela-pembela Allah. Ya, tetap FPI maju tampil. Kalau ada orang yang mau membubarkan FPI dengan alasan tak perlu dibela, nggak apa-apa, dibubarkan. Besok dibubarkan Front Pembela Islam, bikin lagi Front Penyelamat Islam, FPI lagi. Dibubarkan lagi, bikin lagi Front Pemersatu Islam, FPI lagi. Dibubarkan, bikin lagi Front Penyatu Islam, FPI lagi. Dibubarkan, bikin lagi Front Persatuan Islam, FPI lagi. Bubarkan, bikin lagi Front Pencinta Islam, FPI lagi. Lama-lama yang bubarin mati. Hadirin dimuliakan Allah, jazakumullah lagi saya ucapkan kepada semua yang mendukung, kepada
tuan-tuan guru yang hadir, izinkan saya berbicara di sini karena semata-mata undangan. Wallahi wabillah, bukan orang yang lebih baik di antara antum, bukan orang yang lebih bisa di antara antum, bukan orang yang lebih paham di antara antum, tapi semata-mata menyambung silaturahmi dari Jakarta ke Medan Selayang. Berikutnya jazakumullah khairul jazak. Terima kasih kepada para polisi, Pak Kapolsek ya, Pak Kapolsek ya, Medan Selayang. Masya Allah Pak Kanit, jazakumullah, terima kasih. Pak Kanit hadir, Pak Muhammad Rafiq yang tadi saya sudah kenalan di sana. Salam saya untuk Pak Kapolsek ya, salam saya dengan Pak Kapolsek ya. Kalau ada waktu ingin hadir sebenarnya. Ya, karena kalau ke Pak Kapolsek di Medan selalu ada duren, itu masalahnya. Durian uco. Durian uco. Jazakumullah, terima kasih kepada para brimob, kepada para siapa yang suka mengamankan di sini. Kalau di Jakarta para brimob, Babinsa ya, dan semua yang saya tak sebutkan lagi satu persatu, tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat saya kepadanya. Tadinya saya bingung mau topik apa di yang keempat di Medan ini. Tujuannya cuma satu, dengan hadirnya ini, dengan majelis ini, dengan pertemuan ini, dengan titik-titik dakwah ini, Indonesia semakin kuat, tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi dong gontok-gontokan, semua semakin erat, semakin nyatu. Tuh, ibu-ibu yang bilang amin, bapak-bapak tidak mau menyatu, bagaimana ini? Ya Bu? Ah udahlah, saya ceramah di sana aja lah, bapak-bapak aja lah. Tujuannya cuma itu yang pertama, karena yang rawan saat ini adalah persatuan. Demikian pula kita diadu domba oleh beberapa orang yang punya kepentingan busuk, diadu domba terus, dan bodohnya kita ikuti adu domba itu. Akhirnya kita memanggil saudaranya dengan sebutan-sebutan yang buruk. Kita panggil saudara kita sendiri padahal dengan sebutan cebong, dengan sebutan kampret, dengan sebutan kadrun. Sekarang ini kan pecah belah namanya, rasis namanya, bukan dari akhlak Islam, bukan dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal itu budak, ada yang pernah panggil dia budak? Bilal itu Afrika, ada yang pernah panggil dia negro hitam? Nggak ada, saudara. Bahkan pada waktu itu Rasulullah pernah panggil Bilal dan Abu Bakar. Ini contoh nih, Abu Bakar ini Quraisy, bangsawan, kaya raya, dipanggil pula Bilal, seorang mantan budak Afrika. Apa kata Nabi? Tidak ada sedikit pun kemuliaan Abu Bakar dibanding Bilal, dari sukunya, rasnya. Tidak sedikit pun kemuliaan Bilal dibanding Abu Bakar, dari sukunya, rasnya, adatnya, semuanya. Semuanya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak Rasul. Sedangkan kita di sini masih main kotak-kotak. Kau bukan organisasi aku bukan organisasi kamu, kau bukan suku aku bukan suku kamu. Ini di luar daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu misi saya ke Medan kali ini, saudara. Nggak ada lagi yang namanya Batak, Sunda, Jawa, nggak ada lagi. Cina, Arab, nggak ada lagi. Semuanya warga negara Indonesia yang punya hak yang sama. Ingat, hak yang sama. Sekali lagi, hak yang sama. Ini amanah Rasulullah dalam pasal 1 Piagam Madinah yang berlaku sampai selama-lamanya. Ini amanah Nabi, dipakai di Sekjen PBB, dipakai di Declaration of Human Rights, dipakai di Piagam Amerika, 5 undang-undang Amerika pakai itu, dipakai di Jenewa, dipakai di Swiss, dipakai di Pancasila, dipakai di Undang-Undang Dasar 45. Karena itulah Nabi Muhammad SAW yang membuat atas izin Allah Subhanahu wa taala, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Makanya berlaku sampai sekarang. Makanya aneh kalau saya kemarin tanya siapa yang tahu Piagam Madinah 47 pasal, pada nggak paham. Itu mudah-mudahan di sini paham ya. Ayo, pasal 1 udah saya sebut, pasal 2 apa? Seolah-olah sudah belum ceramah itu ya. Belum beri pembukaan. Ya Allah ya Rabb, alhamdulillah, bismillah. Kenapa saya harus minum? Karena saya takut ada sianida. Masya Allah, kopi gayo, Medan, Sidikalang, Robuka, Arabika, Robusta. Oleh kareng ini, oleh kareng. Tapi oleh kareng kelas 3 ini kau, ya Allah. KW3 oleh karengnya. Baik, sebelum saya mulai,
izinkan saya menyampaikan dulu topik yang akan kita bahas. Topik yang akan kita bahas itu ada tulisan di luar. Ada tulisan di luar, Masjid Baitur Ridha dan jamaahnya menolak RUU HIP, begitu ya. Topiknya seperti itu. Udah kadaluarsa karena emang udah nggak jadi. Tetapi baiknya kita bahas alasan penolakan itu. Betul? Dengan mengupas sejarah. Setuju? Kalau nggak setuju nggak usah, nggak apa-apa, ganti. Setuju? Ibu-ibu aja yang jawab, bapak-bapak nggak usah didengar, ibu-ibu aja. Karena ibu-ibu tidak pernah salah. Takdirnya seperti itu. Ibu-ibu itu nggak bisa salah. Ya, kalau bapak-bapak selalu salah. Ya. Ada dua yang tidak pernah salah. Pertama, pimpinan. Pimpinan itu harus benar. Ya, kalau pimpinan salah, kembali ke aturan nomor 1. Yang kedua, yang tidak bisa salah, ibu-ibu. Yang repot itu dia pimpinan dan ibu-ibu. Matilah kau. Bu, topiknya itu atau yang lain? Baik kalau begitu. Campur apa campur? Kamu kira es ini apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, saya ungkapkan sejarah tentang kemerdekaan yang ada hubungannya dengan Pancasila kita, sehingga kita semua tahu bahwa nggak pantas kita begini, ini nggak pantas. Kalau lihat bagaimana para pendiri negara ini mengupayakan persatuan dan kesatuan, nggak pantas kita seperti ini. Nggak pantas kita kata-katain pemerintah, nggak pantas. Nggak pantas kita kata-katain yang berbeda suku, berbeda agama, nggak pantas sama sekali. Itu amanat. Itu yang akan kita capai di akhir pertemuan ini. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mari. Angkat suaramu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was samiul alim. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkalna 'ala Allah itasamna billah fa'atu amri ilallah. Masyaallah la quwwata illa billah. Ya Allah ya farijal ya kashifal gham ya mal ya abdi ya wa yarham. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa ada jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Indonesia adalah negara yang seolah-olah telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai negara yang akan menjadi, ini catat, yang akan menjadi barometer dan contoh negara-negara sedunia. Betapa tidak Indonesia diperebutkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai negara. Cina sangat ingin mengambil Indonesia, Amerika sangat ingin mengambil Indonesia, Inggris
Belanda sangat ingin karena di sini cadangan emas terbanyak di dunia. Di sini cadangan minyak bumi nomor 1 di dunia, cadangan 97 miliar barel. Di sini gas alam terbanyak di dunia. Satu lubang gas alam di Natuna Blok D Alpha 202 triliun kaki kubik. Di sini timah terbaik di dunia. Di sini benang bahan terbaik di dunia. Nggak ada di seluruh dunia yang lebih lengkap bahannya daripada Indonesia. Di sini bauksit, nikel, tembaga, bahkan uranium dunia. Indonesia. Negara lain mana ada yang punya kekayaan seperti itu? Bapak Kwik Kian Gi, Bapak Rizal Ramli, coba lihat ulasan-ulasannya. Apalagi Pak Kwik Kian Gi, ya, tokoh Tionghoa yang kita hormati itu. Dia berkata, sial-sialnya Indonesia nomor 2 paling kaya di seluruh dunia. Bukan dari sisi cadangan devisa, bukan dari sisi harta, tapi dari sisi kekayaan sumber alam. Kalau dari kekayaan budaya, tidak ada di seluruh dunia yang seperti Indonesia. Mari kita lihat bahasa. Di Saudi Arabia satu, bahasanya bahasa Arab. Di Australia bahasanya satu, bahasa Inggris. Coba lihat. Di Suriah bahasanya satu, bahasanya bahasa Arab. Perang, nauzubillah saudara-saudara kita di Suriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan kedamaian untuk saudara-saudara kita. Di Indonesia Pak 630 bahasa. Mana ada yang seperti itu? Coba perhatikan. Ya, ini endingnya kepada persatuan ini, endingnya kepada kejayaan Indonesia nih, ya. Tanah di mana kita lahir, ya, tumpah darah yang kita udah bersumpah melalui kakek nenek moyang kita telah bersumpah bahwa satu tanah air, satu bangsa, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa cakep. Suku di Afghanistan ada 4 suku, 4-4-nya punya partai dan ribut. Ya. Di Palestina ada 2, di Australia ada 2, Malaysia ada 4 suku. Indonesia 714 suku dan akur, kompak. Saudara-saudara kita yang tinggal di Yaman, satu agamanya Islam, ribut. Di Suriah, satu agamanya Islam, ribut. Irlandia, satu sesama Kristen, ribut. Indonesia 6 agama, akur. Di sana paham Islam satu Saudi Arabia nggak boleh maulid, betul nggak? Yang terbuka terang-terangan nggak boleh. Di Indonesia, masya Allah, dari sisi organisasinya, Nahdlatul Ulama, masya Allah, dengan perannya yang luar biasa dalam kemerdekaan maupun pencetus Pancasila. Saya katakan pencetus, nanti alasannya belakangan nanti. Nahdlatul Ulama melalui Kiai Ahmad Wahid Hashim, Muhammadiyahnya, Al-Irsyadnya, Matlaul Anwarnya, ya, Persisnya, masya Allah. Sekarang baru-baru bermunculan, semuanya terus berkembang dan berkembang terus, tidak pernah berhenti. Sukunya, agamanya, pulau, negara-negara lain tidak terpisahkan, cuma satu lokasi. Indonesia berapa pulau? 13.760 pulau, dan semuanya sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, tanah airku, menjunjung Masya Allah, gimana gak gemeter hati kita? Terus jujur, gemeter gak? Karena kita udah langka mendengarkan itu. Dulu waktu zaman kita kecil SD, nyanyi itu baru pulang kan?
Sekarang nggak ada. Sekarang Lo Ming Ho, Korea. Najong terlalu kucing meong-meong Korea. Hadirin sekalian, maka ini adalah negeri jamrut mutu manikam katulistiwa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Jamrut mutu manikam katulistiwa ini yang mesti kita jaga sekarang, Bapak Ibu sekalian. Jaganya dengan apa? Dengan Islam. Jaganya dengan apa? Dengan segala macam fungsi sesuai dengan aparat, sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan setiap orang yang menjaga, dengan segala macam tugasnya, dengan segala macam tanggung jawabnya setiap orang. Lihatlah di sosial media sekarang, umat Islam dikata-katain kadrun. Lihatlah semua itu di sosial media, kadang-kadang kepancing, ngatain juga cebong. Ini mau jadi apa kalau begini terus, saudara? Ya Allah, ya Rabb. Bagaimana gitu loh. Padahal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, memanggil sebutan dengan sebutan yang buruk. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita kembali. Di zaman Belanda, pemudanya adalah pemuda-pemuda tangguh. Pemuda-pemuda tangguh ini tidak mau tunduk pada Belanda. Dia cinta mati dengan tanah air Indonesia. Maka dia lawan Belanda dengan sebutan merdeka. Apa kata Belanda kata-kata itu? Ekstrim. Ekstremis. Ini ekstrim kata Belanda, ini ekstrim. Karena ngomong merdeka. Bagi Belanda, Tengku Umar ekstremis. Radikal. Bagi Belanda, Cut Nyak radikal, perempuan ekstrim bagi Belanda. Bagi Belanda, Tuanku Imam Bonjol itu ekstrim, radikal bagi Belanda. Karena Tuanku Imam Bonjol nama aslinya siapa? Habib itu. Habib Muhammad Syahab itu nama asli Tuanku Imam Bonjol. Ya. Ini orang-orang baru sekarang nggak ngerti, main ngata-ngatain Habib aja. Siapa elu? Ya. Hampir semua pahlawan itu daripada darah zuriyah Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Belanda, Pangeran Diponegoro itu radikal, ekstrim bagi Belanda.